gedung-gedung publik menurut undang-undang Perda di mana juga harus mempunyai alat pemadam kebakaran ini. Bagaimana kejadian kemarin ini kebakaran, ya kan? Kalau dibilang konslet, masa ada stiker ini kan nggak ada di dalam itu. Iya. Dan kalau memang itu misalnya konslet, kok bisa mendadak ya gitu. Ini ledakannya gitu ya. Iya. Dan saya nggak bisa ngebayangin yang saya bilang saya marah itu. Ya petugas itu yang kita sebut sipir. Kenapa nggak bisa cepat seperti kayak ini gitu loh. Jadi apa yang gambaran di dalamnya kejadian ini, itu kan sebenarnya menggambarkan juga bagian kehidupan masyarakat kita. Kalau menurut saya mungkin konsep dia melihat orang penjara ini sampah gitu. Iya, keren sampah. Jadi udah mati aja lah gitu loh. Ya, tapi itu kan melanggar HAM. Betul, melanggar HAM. Cuman saya belum tanggung jawab. Waktu ini Undang-Undang Pemasarakatan kita kan tahun 95, Undang-Undang nomor 12 tahun 95. Sebelumnya kita punya undang-undang yang lama, ya. Kita masih menggunakan undang-undang kepenjaraan gitu ya. Tetapi sejak Menteri Kehakimannya namanya Saharjo, ya pernah ini Saharjo itu Menteri Kehakiman, dia merubah istilah penjara itu menjadi lembaga pemasyarakatan. Iya. Karena mengikuti perkembangan ilmu di luar negeri. Yang tadi yang saya katakan jail menjadi correction, diperbaiki. Nah, lembaga pemasyarakatan artinya lembaga tempat orang untuk dimasyarakatkan kembali, artinya dia melalui norma-norma itu. Itu ini. Nah, jadi itu konsep kepenjaraan. Nah, sekarang faktanya bagaimana, Bung Ursa? Ya kan? Bahwa penjara yang dikatakan kelebihan warganya, over capacity. Nah ini yang heboh di koran itu karena jangan istilah pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan itu nanti seolah-olah dianggap positif ya. Bertambahlah ya, meningkat jumlah orang yang melakukan kejahatan itu bertambah, tidak diimbangi dengan perluasan lapas. Begitu. Ya, perluasan penambahan lapas. Nah, dan tidak ada pengamanan, sistem pengamanan. Ada tapi tidak maksimal. Nah, jadi sebenarnya itu kenapa punya pemikiran gitu? Ya, kenapa sih nggak ditambahin aja terus? Nah, karena ini saya nggak menyatakan hanya salahnya elit, ya. Elit katakanlah politik, pemerintahan dan seterusnya. Juga ada kesalahan persepsi masyarakat kita nih Bung Ursa. Ya. Jadi ya ini nggak salah juga karena kita ngikutin zaman dulu. Ini yang mesti orang yang di dalam masuk penjara itu memang pantas dia digitukan karena dia jahat. Dia udah melanggar hukum ini. Tetapi orang untuk nyatakan melanggar hukum itu ceritanya panjang. Iya, ada sebab musabab lah. Nah, jadi ada teori ya yang mengenai hukuman itu. Orang yang dapat keadilan hukum itu sesuai dengan tingkatan sosial dia di masyarakat. Semakin tinggi kedudukan sosialnya dia, semakin mempunyai akses yang keadilan kayak gitu. Teorinya itu. Nah, teori ini diambil teori dari tragedi kapal Titanic. Oh, tahun 1912. Iya, karena orang yang banyak selamat di dalam itu kejadian kata ini adalah yang di kelas 1 ya, yang kelas 1 lah. Sedangkan yang di kelas di bawahnya apalagi yang di dek itu nggak dapat karena dia dikunci-kunci gitu dulu ya. Iya kan, karena dia tuh di bawah dikunci baru dibuka. Nah, orang-orang yang di kelas 1 itu yang naik skoci itu. Ya, yang selamat ya. Nah, selamat itu. Nah, dari itu maka kita selalu terkenal itu adalah penelitian Titanic. Jadi orang-orang yang dapat keadilan hukum itu ya adalah sesuai stratifikasinya. Stratifikasi sosial ini gini gitu loh. Nah, begitu juga di dalam ini ya. Karena masyarakat kita memandang
orang itu jahat kan gitu. Karena dia lapisan bawah itu. Begitu. Bukan, ya karena lapisan bawah. Karena dia juga, maksudnya kalau lapisan bawah itu dia fasilitas yang ada di dalam Terbatas. Di ya, ini, ya kan. Tetapi yang saya mau katakan, persepsi masyarakat kita itu udahlah nggak usah diurusin orang-orang kayak begitu. Memang udah pantas dia orang salah kok, orang jahat, ya kan. Padahal tadi kita bilang belum tentu. Betul itu. Kalaupun dia berbuat jahat, alasannya apa? Untuk tidak manusiawi. Iya. Dan orang menurut teori kejahatan atau kriminologi, ya, orang berbuat jahat itu karena ada faktor masyarakat yang ini. Contoh yang gampang misalnya mencuri. Mencuri nangka. Iya kan, ya. Kopi itu karena itu ya. Karena miskin. Ya, kemiskinan. Tapi ada orang mencuri negara itu gimana itu? Wah itu kejahatan itu yang luar biasa ya. Mati yang ini itu, ya. Nah, jadi apa yang saya katakan itu, yang over capacity dan tidak memperhatikan dalam ini penjara itu, karena masyarakat kita juga, memang masyarakat kita ini dipimpin oleh yang mengelola negara ini, ya kita sebut pemimpin. Nah, pemimpin yang mengelola negara ini, ya, termasuk dulu Bung Bursa kan pernah anggota DPR, tapi nggak tahu komisi yang. Saya bukan komisi ini. Komisi 3 bukannya? Saya komisi 9 kesehatan. Itu kan tidak memberikan anggaran yang untuk membangun. Ya karena persepsinya belum berubah. Ya. Orang penjara dianggap salah dan dianggap orang kotor. Iya. Ya kita bilang sampah masyarakat. Masyarakat. Tapi ada juga nggak sampah masyarakat di tempat kayak yang bagus gitu loh. Wah itu. Nah, itu nanti abang cerita lagi siapa yang bagus. Nah jadi itu nggak salah yang itu bukan maksudnya bukan sekarang, dari dulu kita punya persepsi seperti itu. Belum lagi menurut penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya, ya kan, fasilitas-fasilitas yang mestinya standar diperoleh oleh narapidana itu tidak ada. Apa bang standar? Misalnya makanan nasi. Mesti itu wajib tuh. Apa? Wajib kalau nasi itu karena kita makan nasi itu ya. Itu nggak standar. Ya nanti kalau saya ngomong begitu standar itu misalnya begini bang, kalau kita makan nasi beras yang harga 8.000, dia mungkin harga beras 3.000 gitu misalnya. Atau gimana? Saya nggak, bukan gitu. Kualitas. Ya itu maksud saya tadi kualitasnya. Mungkin yang ada ulat enggak. Dan nggak ini kan. Nggak manusiawi ya. Nah, apalagi? Ada istilahnya sop tempat berenang. Oh, swimming pool maksudnya? Bukan. Apa itu? Sop itu lebih banyak kuahnya daripada isinya. Iya, ngerti saya, air doang. Air doang. Tempat berenang gitu. Berenang gitu. Nggak ada sayurnya ya. Nggak ada sayur. Ngerti saya. Nggak ada isinya banyak. Itu jenis korupsi katanya di penjara. Ya, memang ada korupsinya itu. Itu fakta. Saya nggak. Memang betul bang, saya mengalami itu. Banyak air daripada isinya. Iya. Dari sayurnya gitu ya. Fakta itu. Nah, jadi hal-hal yang kayak begitu yang ya kan mestinya ya kan, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, negara itu wajib melindungi segenap bangsa. Segenap bangsa itu bukan hanya orang yang bebas. Tanpa terkecuali. Iya, segenap bangsa itu adalah termasuk. Dan apalagi ya kalau kita, yang saya udah panjang lebar mengenai perkembangan hak asasi, termasuk hak asasi orang yang diadili, orang yang dihukum mempunyai hak asasi itu nggak dipenuhi haknya gitu loh. Nah, jadi kalau kita kembali ke konsep hak asasi manusia ya, yang sebagaimana yang ada di deklarasi DUHAM ya, deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 itu, ya kan, ada kewajiban negara ya untuk pertama menjaga, melindungi, ya, menjaga, melindungi hak asasi manusia itu jangan dilanggar. Dan itu berlaku universal kan? Secara universal. Jadi Undang-Undang Dasar kita sudah mengatur yang sudah ada amandemen, termasuk di Undang-Undang Pemasyarakatan itu. Ya kan? Turunan-turunan udah semuanya ada diatur. Ada ratifikasi lah ya. Ya. Jadi kan menurut Undang-Undang nomor 39 mengenai hak asasi manusia,
selain ada hak asasi manusia, ada kewajiban negara untuk yang kita sebut tadi itu menjaga, melindungi, menghargai hak asasi manusia. Jadi dalam konsep negara ini adalah negara yang, karena negara yang diatur gitu loh. Memang ya, saya nggak bilang sebut anggota DPR lah, tapi mungkin Bang Bursa tahu lah siapa yang maksud. Dibilang, ngapain kasih makan yang enak? Itu orang jahat. Ada anggota DPR bilang gitu? Iya, itu Hotel Prodio. Itu banyak orang yang miskin, yang nggak makan. Nah itu yang ngomong anggota DPR. Kapan dia ngomong? Ya udah itu lah. Baru-baru ini? Oh udah lama. Oh kalau di baru ini pasti itu bukan anggota DPR yang benar lah. Ada pemikiran, karena setiap pemerintah mengajukan anggaran mengenai HAM itu, ya apa lembaga lapas ini selalu dibilang untuk apa ngurusin? Kita lebih masih banyak bangun sekolah, kasih ini, karena cara berpikir kayak begitu. Nah, sekarang kita baru bicara fasilitas makanan, ya kita belum bicara soal gedung, karena kita akan bicara soal kebakaran, ya. Ya itu akan kita bahas. Ya. Jadi saya katakan, ya gedung kalau dilihat dari referensi itu ada gambarnya, ya setiap perkembangan peradaban itu berubah, ya. Nah kita pernah tahu yang lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. Oh itu yang paling mewah itu dibangun di Belanda itu. Iya, itu akan ada sejarahnya tuh Bung Bursa. Gimana itu? Orang arsitektur yang pembangunan akhirnya di penjara itu kan. Ini benar. Yang orang Belanda. Kenapa dipenjarain? Ya ada kasus bangun itu. Orang arsitekturnya itu loh. Korupsi itu. Ya betul bukan. Jadi itu gimana? Ya menarik ini. Iya itu ada kalau nggak salah sih kasus kalau nggak salah sih pembunuhan itu kasusnya kayak gitu ya. Oh jadi arsitekturnya yang membangun itu masuk penjara. Dipenjarain di situ. Itu dibangun tahun 1918. Iya. Itu adalah pada saat itu adalah satu gedung bangunan yang waktu itu masih dibilang penjara yang terbaik di dunia. Di dunia? Di dunia. Yang di Sukamiskin? Di Sukamiskin. Sekarang sampai yang terbaik di Indonesia. Ya. Dan yang termewah. paling enak katanya. Bukan termewah. Bukan terbaik, termewah. Fasilitasnya. Oh bukan terbaik di dunia? Dan pelayanannya. Termewah. Wah. Karena situ melayani orang-orang hebat. Iya. Katanya. Fakta beda sama Tangerang Selatan. Itu bukannya hoax itu. Bukan hoax itu. Itu cerita DPR juga. Fakta itu. Jadi itu gedung penjara itu, ya yang tadi saya katakan disesuaikan. Yang tadinya tidak manusiawi, ya kan, harus jadi manusiawi. Diberikan tempat fasilitas kesehatan, olahraga di tengah-tengahnya itu ada lapangan bola, ada dibuat tempat kliniknya. Klinik betul lah, klinik bisa ada kantornya. Untuk ibadah, dan dibuat interiornya, ya interior di dalam bukan itu. Kalau eksteriornya standar lah, itu tidak menarik ya. Ya. Interiornya itu seolah-olah orang yang tinggal di situ, ya, seperti dia di luar sedang piknik. Oh iya. Gitu. Piknik. Ya ada ini gitu. Itu konsep berkembang kayak begitu. Ya. Tetapi ironinya setelah kita merdeka tidak ada perubahan. Ya. Jadi ada yang kita kenal di Jakarta itu Cipinang itu, ya kan? Itu kan dibangun setelah penjara Sukamiskin. Betul. Penjara yang paling lama di Jakarta itu tempatnya Bang Bursa. Ini Percetakan Negara. Percetakan Negara. Dulu ada yang sekarang di pasar Harko itu. Penjara kota, tapi kan sekarang udah di ini kan. Nah, Bung Bursa ini kan pernah ke taman kantor Wijaya Karya itu yang di kantor pos itu kayaknya. Iya. Iya kan? Itu di bawahnya itu penjara dan ini. Kantor pos Banteng ya? Itu loh yang yang bukan kantor pos, yang di kota itu Taman Wijaya atau itu kan gedung kantor guberneran itu di bawahnya penjara. Oh gitu dulu ya? Iya itu. Ya kan? Balai kota. Termasuk di Istiqlal. Itu bawahnya penjara? Dulunya penjara.
Ya jadi itu dipakai Jepang untuk tempat perlindungan dan ada penjara. Oh gitu, baru tahu saya. Nah, kemudian di Semarang ya ada yang apa tuh gedung 1000 jendela apa no, itu tuh ya. Itu dulu kan kantor kereta api ya, terus di bawahnya. Tapi itu di bawah dibuangan di Jerman di Semarang itu dibuat itu ya, di bawahnya ada kolong-kolong. Itu karena itu percobaan arsitek gitu ya. Tapi setelah waktu Jepang masuk itu dipakai penjara. Tapi yang saya mau katakan ironinya waktu kita sudah merdeka kita nggak mikirin. Nah Belanda yang menjajah itu mikirin waktu itu kayak begitu loh. Ya bukti penjara suka miskin dipikirin sama dia. Dipikirkan begitu loh. Nah tetapi setelah kita reformasi kebetulan itu temannya Bang Bursa jadi menteri. Siapa Bang? Ya Profesor Yusril. Oh itu bukan teman abang sama-sama anak UI. Ya itu dibangun apa namanya yang kita sebut lapas khusus narkoba. Ah itu memang konsep modern gitu itu. Lapas khusus narkoba ya. Nah, jadi penjara itu ada tingkatannya. Ada yang low security, middle security, high security, super Maximum risk. Jadi kalau yang super atau maksimum security itu biasa untuk pelaku kejahatan terhadap negara termasuk terorisme yang dia ruang terbatasnya dan ini supaya dia jerah dan memang ada unsur untuk menyiksanya itu ada siksa dalam arti bukan fisik secara psikologis bahwa dia ini gitu. Nah, yang agak lebih ini adalah lapas yang ada di Nusa Kambangan. Itu kan dia seperti lumayan berkembang ya. Nah, ada lapas percontohan yang ada di di Gandul yang punya Kementerian Hukum dan HAM di mana tadi? Gandul di Cinere. Depok ya, daerah Depok. Enggak dong, Cinere itu yang ya karena Depok itu. Nah, itu Gandul. Kalau kita datang di sini itu sebenarnya akhirnya nggak dipakai untuk lapas, seperti kayak cottage gitu loh. Nah ini, jadi itu dibuat supaya yang sifatnya manusiawi dan bagus itu. Nah, yang terpenting di dalam membuat gedung itu, ya, bagaimana kalau ada kejadian yang darurat, entah itu kejadian, ya, bencana alam, ya, kebakaran, kerusuhan massal, perang segala itu dipikirkan cara ini. Bagaimana? Memang penjara itu kan nggak boleh enak kalau orang bisa gampang lari gitu loh, ya Pak. Dan memang secara nature orang di dalam penjara itu mau di lapas itu mau keluar dia. Cepat keluar. Mau keluar gitu. Itu memang udah sifat alam yang dari memang ada sejak adanya penjara itu. Nah, itu dari sudut keamanan. Fisiknya. Ya, fisik. Nah, yang terpentingnya dari segi manajemennya, ngurusnya bagaimana? Iya kan? Itu gimana manajemen kayak lapas kelas 1? Nah, itu sudah ada aturannya itu loh. Ya tapi kan buktinya mestinya isinya 600 tiba-tiba nah, itu udah pasti nggak ngikutin itu. Tapi kan pembenarannya karena tidak ada anggaran. Kalau tidak ada anggaran kan negara yang salah. Iya, negara nggak mikirkan kayak begini. Siapa yang bertanggung jawab? Iya, tanggung jawab pasti negara dalam hal ini. Kalau gitu negara harus mundur dong. Begitu dong. Bukan negara. Yang mundur maksudnya pelaksananya. Iya. Secara masa sosial. Bertanggung jawab gitu. Secara sosial gitu ya, secara bertanggung jawab. Kalau Jepang ini udah harakiri. Iya. Jadi manajemen itu harus diatur ya bagaimana termasuk bagaimana mitigasi kalau ada kejadian yang luar biasa, entah bencana alam, ya, kayak kebakaran kemarin ini. Ya, itu termasuk ya. Dan untuk fasilitas, saya kira gedung-gedung publik menurut undang-undang Perda di mana juga harus mempunyai alat pemadam kebakaran ini. Kan mestinya dinas pemadam kebakaran itu ada di sana ya? Nggak menginspeksi.
Kan semua kalau gedung-gedung kan diperiksa, Bung Bursa. Enggak, kalau menurut saya mesti ada di sana apa namanya hanggar. Oh iya, dekat kebakaran. kalau yang besar itu harus ada satu station. Gitu. Mesti 2 lah. Ya, tapi nggak maksudnya dari sudut pemadam kebakaran. Itu kan pemadam kebakaran semua gedung-gedung bertingkat itu kan dicek itu. Alat-alat pemadam kebakaran. Nah, kita nggak tahu ini diperiksa apa nggak gitu loh. Ya. Nah, jadi itu baru satu sisi ya. Satu sisi lain kita lihat bagaimana kejadian kemarin ini, kebakaran. Ya kan? Kalau dibilang korslet, ya kan? Di dalam mungkin ya kita ingat-ingat lah gitu ya. Masa nggak tahu Masa ada stiker, ini kan nggak ada di dalam itu. Iya. Ya, dia lampu buat itu kan ada saklar di luar. Ada, masa nggak dicek ya? Nggak dicek kebakaran. Dan kalau memang itu misalnya korslet, kok bisa mendadak ya begitu gitu. Ini ledakannya gitu ya? Iya. Dan saya nggak bisa ngebayangin yang saya bilang saya marah itu. Ya petugas itu yang kita sebut sipir. Kok nggak bisa mengadakan ini? Saya nggak masuk akal tuh korsleting arus pendek itu, Bang. Masa dia nggak tahu daya arus listriknya gitu loh? Daya tahannya. Iya. Apa misalnya kalau yang sering terjadi arus pendek itu kalau kabelnya yang murahan, yang serabut. Bukan itu, Bang. Jadi waktu terjadi lonjakan arus, itu terjadi ledakan. Karena daya tahannya nggak ada. Itu nggak masuk akal sebetulnya. Iya. Sekelas penjara kelas 1 ya. Iya. Nggak masuk akal lah. Iya. Arus pendek itu bisa terjadi mungkin rumah-rumah biasa gitu. Nah, itu dari, tapi penanganan itu yang kita ini kan. Ya kan? Kenapa nggak bisa cepat seperti kayak ini gitu loh. Ya, ini kan mestinya ada sesuatu yang... Nah, mestinya ya secara berkala itu mereka harus ada latihan untuk ya kan? mitigasi ya. Mitigasi ini. Oh, itu nggak dilakukan kayak gitu. Jadi apa yang gambaran di dalamnya kejadian ini itu kan sebenarnya menggambarkan juga bagian kehidupan masyarakat kita gitu loh. Kalau menurut saya Bang, mungkin konsep dia melihat orang penjara ini sampah gitu mungkin. Iya, keren itu sama. Jadi udah mati aja lah gitu loh. Ya, tapi itu kan melanggar HAM. Betul, melanggar HAM. Cuman siapa yang tanggung jawab? Dirjen Lapas, Kepala Lapas, Menteri itu, Presiden, siapa yang harus mundurkan diri? Kalau berbicara tanggung jawab, kan ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab hukum. Dan politik. Nah, sekarang tanggung jawab hukum. Hukum apa? Hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana artinya ada orang harus dimintain pertanggungjawaban karena dia lalai sehingga matinya orang. Ya, itu pidana. Kalau tanggung jawab hukum perdata bisa diminta ganti rugi. Oh iya, ini bisa ini diminta ganti rugi. Iya. Nah, tadi Bung Bursa bilang tanggung jawab politik. Ya, tentu itu kalau tanggung jawab politik kan ada mekanismenya sendiri. Ya, kita mesti ada budaya mundurkan diri lah, rasa malu. Nah, itu tanggung jawab karena moral. Karena peristiwa ini bukan peristiwa sekali, berkali-kali. Itu yang saya bilang kenapa saya marah. Ini kejadian bukan berkali-kali. Dan sering. Hampir tiap tahun ada kejadian. Jadi kalau saya baca beberapa hari setelah kejadian ini, ternyata penumpukan manusia di dalam penjara itu udah bertahun-tahun, Bang, bukan baru sekarang. Tadi saya katakan 400%. Kelebihan kapasiti itu bukan sekarang, udah lama. Nah, jadi ini mesti disengaja, harus ada pertanggungjawaban apa saja gitu. Bunuh diri kayak pembunuh iyalah. Atau ganti rugi bagi orang yang kena. Saya dengar katanya ada kompensasi satu orang 30 juta. Tapi itu kan. Bukan soal itulah maksud saya. Ke 30 juta sih nggak ada harganya. Tapi begini, ini kita lihat ya kan. 41 orang itu kan manusia juga yang bisa itu. Mungkin ya sebentar lagi dia mau keluar. Ada anaknya, ada macam-macam. Itu keluar. Apalagi katakanlah dia nggak punya masih bujangan. Mungkin dia sebulan lagi, seminggu lagi lepas. Dia mati, dia sia-sia kayak begitu. Tapi ya kita lihat ini. Kalau peran pemerintah dalam hal ini di mana gitu loh. Ya kan? Kan ya karena ini kejadian yang sudah berulang-ulang, ya kan? Itu kan mestinya difikirkan. Nah, misalnya seorang pimpinan atau menteri masuk ke satu kementerian, dia itu mestinya sudah ambil tanggung jawab bahwa
dia mengerti apa yang ada di kementerian yang dia pimpin. Iya, iya. Dia nggak bisa bilang, aduh saya nggak tahu dong. Dia nggak bisa, dia ngomong begitu. Kalaupun dia nggak tahu, resikonya itu dia harus ambil. Itu tadi bilang ada tanggung jawab sosial dan politik lah. Nah, gitu. Walaupun secara hukum mungkin enggak Bang ya, tapi sosial itu kan Ya, penting. kalau secara hukum pidana, lagi-lagi nanti orang kecil yang kena. Yang kena kan? Belum tentu kalapasnya kena. Iya. Pasti orang yang bertugas pada hari malam itu. Sipir. Sipirnya itu. Sipir penjaga malam mungkin. Itu. Yang melaporkan kebakaran. Dan sipirnya itu belum tentu lulusan sekolah ilmu pemasyarakatan. Anak SMA aja ya. Yang diterima juga itu jadi security juga ini. Oke, sekarang kita siapa yang paling bertanggung jawab itu aja intinya. Karena ini kan dianggap tidak Ya, manusiawi. pengelola lapas, ya pemerintah. Dari segi manajemennya sudah keliru lah ya. Udah pasti. Mitigasinya juga jelas tidak ada protapnya. 3, tidak manusiawinya karena penumpukan kapasitinya sampai 400%. Itu bukan saya Bang, informasi dari mereka sendiri, dari pihak pemerintah kan. Nah lalu apa lagi Bang ini yang siapa lagi yang harus mengambil tanggung jawab terhadap 41 orang yang meninggal? Ini kan manusia kata Bang. Iya. Apakah Saya kira ganti kalau rugi, pertanggungjawaban ganti rugi berapa layaknya kalau ganti rugi? wah, perdata? itu tentu nggak akan. Bukan maksud saya itu ada batasnya lah kan. Mungkin 1 orang 1 miliar atau Saya kira kurang kalau kurang ya? 1 miliar untuk kehidupan keluarganya yang ditinggalkan. Iya, satu miliar itu kan cuma 1 rumah sekarang. Kalau beli mobil juga mungkin Nggak dapat ya? nggak dapat kayak gitu. Kalau mobil abang memang mahal dia. Nggak, mobil saya dapat. Oh dapat. 2 mobil saya. 2 ya. Jadi berapa Bang? Ini 5 miliar lah ya kira-kira. Ya, saya kira gitu ya. Kalau ganti rugi. Sebab ini kalau di negara maju pasti udah heboh kemana-mana kan. Saya kira ya, ini kita bukan bicara materi saya kira ya. Kalau dari sudut, kalau materi itu kan korban. Tetapi kita sebagai manusia ini kan tragedi kemanusiaan. Nah, ini tragedi kemanusiaan. Iya kan? Ya, jadi kebakaran ini termasuk tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan yang Luar artinya biasa. Orang mati ya dengan sadar dan meninggalnya itu dia terbakar. Gila, nggak bisa diidentifikasi kata polisi beberapa hari ini. Kasihan juga polisi. Ya, tapi kalau dari ajaran agamanya Bang Bursa kan katanya mati syahid. Ya saya nggak ngerti kalau mati syahid itu urusan Allah lah Bang. Iya iya. Ya tapi itu nggak. Tapi dari kemanusiaan itu, ya kan. Dan saya kira nggak bisa. Tadi Bang Bursa bilang sampai sekarang belum ada yang minta maaf. Itu aduh saya kira. Nggak ada, saya baca koran. Aduh saya kira aduh. Yang jelas sekarang lagi mencari penelitian apa penyebab kebakaran. Sementara arus pendek katanya. Kalau menurut saya itu adalah untuk mencari pembenaran. Ya kan? Kalau anak Jakarta sekarang itu bilangnya ngeles. Oh, ngeles. Karena nggak bisa bertanggung jawab ngeles. Ya. Okay. Tapi waktu zaman kita ngeles belajar tambahan itu. Ya kan? Ya kalau kita kecil mau lagi les, oh lu ngeles ya. Saya juga belum mendengar komentar-komentar Komisi 3. Abang udah dengar? Lah iya, sebenarnya ini sekarang nih waktunya saya mau ini dengan bicara Komisi 3. Sedikit lagi Bang ya. Setelah kita ngomong manajemennya buruk, ya bahwa ini tragedi kemanusiaan, kebakaran ini, soal tanggung jawab kita harus jelas siapa yang harus menjawab. Kedepannya apa Bang yang Abang sarankan untuk penanganan lapas-lapas yang kita masih jauh dari memadai ya. Cuman hampir kalau menurut penelitian Bang ini beberapa media saya baca beberapa hari tadi saat terjadi kebakaran ini hampir seluruh lapas itu tidak memadai. Iya, ini memang agak. Dia cuma menunjuk katanya cuma yang memadai yang di sana aja itu. Iya, Bandung itu. Sukamiskin. Iya katanya. Ya itu kan karena itu kelas tinggi lah itu. 5-star lapas. Ya kira-kira kayak bintang 5-nya Titanic tadi. Ya 5-star bintang 5-nya lapas itu. Ya kan. Itunya. Jadi itu gimana ke depan ini? Jadi ke depannya saya kira tidak ada untuk dalam tahap yang dekat ini, ya kan, tentu harus dipisahkan, tidak harus di dalam lapas gedung bangunan lapas seperti ini. Kita cari tempat yang dibuat yang harus cepat, yang pengamanannya memadai untuk dipindahkan segera. Ya. Yang di mana? Yang di mana-mana semua orang itu. Bukan dikembangkan atau saya kira
dalam waktu yang dekat sulit untuk mengembangkan. Karena untuk mengembangkan pembangunan perlu waktu. Lokasi dipindah maksudnya. Orangnya, bukan lokasi. Orangnya segera dipindahkan. Dipindahkan. Ya? Supaya di tengah hidupan ya gitu loh. Manusiawi lah ya. Tapi gini, Bang Mur saya, ini penjara ini kita jangan lihat lapas juga. Bagian dari orang ditahan itu termasuk orang yang belum diputus itu ya, ditahanan di rumah tahanan. Enggak mesti rumah tahanan dia. Enggak, maksudnya hal ini juga terjadi di harus rumah. Diperhatikan kan. Iya. Kan rumah tahanan itu ada yang di polisi, ada yang di kejaksaan. Yang belum tentu bersalah mereka kan? Belum tentu harus bersalah. Lebih manusiawi lagi. Lebih manusiawi. Jadi ini ya saya kira. Nah, cuman problemnya pemerintah itu tidak punya dana. Gimana masa dana ribuan triliun? Nah, jadi begini Bung, ini masalah kepindahan ini sangat kompleks. Ini berkaitan juga dengan politik hukum pemidanaan. Kalau semua orang sebentar-bentar dimasukin penjara, biaya negara untuk masukin orang ke penjara itu, ke lapas, itu mahal. Bang Mursa, mulai dari polisi ke kejaksaan, ke pengadilan, terus rekrut polisi, rekrut jaksa, rekrut hakim, bayar gajinya polisi, bayar gajinya jaksa, bayar gajinya hakim, bayar gajinya orang lapas. Maksud lapas. Abang itu kalau perkara kecil nggak usah masuk penjara? Nah, ini harus dipikirkan. Ya, kalau kita lihat di Belanda, misalnya kalau narkoba dia pengedar itu nggak usah penjara lah, direhab gitu ya? Iya, gitu. Bukan, ya. Atau kalau mencuri kambing, dinasihati, dikeluarin gitu. Jangan ya, saya kira tahun. juga dipikirkan. Jadi kalau bayang saya pun orang masuk penjara itu kira-kira kalau dia mencuri di atas 20 miliar lah gitu. Ya. Dan ini Bung Mursa, kita menggunakan teori hukum percobaan. Betul tuh. Ya, probation. Probation itu ya. Jadi kita bilang kamu salah, tapi kita nggak masukin lapas ke penjara. Tapi once sekali kalau ngulangi lagi, kamu masuk diperberat. Wah, saya setuju hukum percobaan. Nah, ya. Iya. Dan misalnya begini Bung Mursa, ini ada urusan konflik orang per orang, jadi negara yang tanggung jawab. Misalnya utang piutang. Apa hubungannya sama negara? Ya orang pinjam dibilang penggelapan, penipuan, masuk ke penjara. Iya kan? Iya kan? Yang bikin kerjaannya polisi, bikin kerjaannya jaksa, bikin kerjaannya hakim, bikin pengacara. lepas. Kalau pengacara senang aja.